Baik Sobat Ramu, Alhamdulillah kita kembali di Ramu Rahasia Masakan Ustadz Raos Kacida. Baik, kita akan melanjutkan Ustadz ya masak-masaknya. Kita akan menggoreng tahu dan tempe yang tadi sudah direndam. Kemudian akan membuat sambal. Nah ini terakhir nih Ustadz nih. Ya. Dan ini puncaknya sebenarnya. Puncak. Ini yang menentukan sangat menentukan semua menu yang ada tadi ya Ustadz. Baik Ustadz, ini kita akan membuat sambal apa nih Ustadz? Di sini sebenarnya biasanya pakai sambal seperti ini. Ada yang memang sambal matang, ada yang sambal mentah. Kebetulan untuk hari ini saya ingin sambal mentah aja. Sambal mentah. Nah, sambal mentah itu. Saya sambil goreng ini Ustadz ya. Mohon izin. Oke, saya sambil goreng. Baik. Saya ngobrol sedikit tentang apa bahan-bahan untuk sambal mentah ini. Ya. Sambal mentah ini sangat sederhana sekali. Yang paling pokok dalam sambal adalah ini. Cabai ya. Cabai cengek ya. Cabai rawit ya. Cabai rawit. Cengek kalau ada bangsa Sunda nih. Kemudian sediakan garam setengah sendok teh. Ya. Nah, ini untuk ya garam itu selalu ada ya. Selalu ada di setiap nikmal idam, seenak-enak masakan untuk makanan ya. Kemudian disediakan di sini juga ada bawang merah. Bawang merah ya. Boleh pakai bawang putih satu. Ya. Ini ada beberapa siung nih, Sobat Ramu. Mungkin ada 4 siung atau 5 siung. Dan ini insya Allah sehat. Ya, dalam ada seorang dokter yang punya ramuan sambal khusus. Masya Allah. Yang enak. Dan ini sambal sehat. 1 siung bawang putih, kemudian 4 atau 5 siung bawang merah, kemudian 2 butir tomat. Ya ini. Dan insya Allah kita ulek. Dan uleknya lebih enak, itu diulek pakai ulekan begini ya, nggak di blender ya. Iya. Nggak di blender, enak seperti ini. Oke, kita lihat ya tutorialnya. Oke, kita mulai. Awal mulai yang diulek adalah cengek ya. Nih. Caranya juga menentukan. Ya, betul. Cara menentukan rasa. Oh begitu? Bagaimana itu, Ustadz? Nah, ini. Seperti ini. Pertama cabenya dulu. Oh. Ya. Jadi cabai sama garam ya? Cabai sama garam dulu. Kenapa pakai garam? Garam juga ini di samping berfungsi untuk memberikan rasa yang istimewa, juga ketika ngulek itu tidak licin. Betul. Kalau pakai garam. Jadi kayak serat gitu ya Ustadz ya? Jadi si bumbunya mudah hancur begitu ya? Seperti ini. Nah ini sudah jadi. Kalau teman-teman tahu ayam geprek ya sudah seperti ini. Nah, ini. Ya. Kemudian di sini selanjutnya adalah bawang merah dan tomat terakhir ya. Bawang seperti ini. Dan bagusnya, lepas ya. Jadi kalau mamanya tipsnya itu nanti kalau mau di rumah dipotong-potong dulu pakai pisau begini ya. Siap. Biar lebih mudah. Tapi karena memang di sini itu lebih sensasinya lebih enak. Alibi saja sebenarnya kalau ngomong. Ini di rendosnya, kalau Sunda di rendos ya Ustaz ya? Sampai hancur atau masih kasar-kasar? Nah, bagusnya gitu, ini kasar-kasar begini. Kasar-kasar aja ya. Jadi jangan terlalu halus ya Sobat Ramu. Kecuali kalau memang ini tuh sambalnya matang. Iya. Kalau sambal matang mau digoreng pakai terasi biasanya. Solen kalau di kita namanya. Iya. Itu harus agak halus ya. Ini halus. Kalau untuk makan seperti ini dibikin kasar saja ya. Wah. Dan Sobat Ramu dari tampilannya aja nih udah Masya Allah. Untuk tomat itu terserah pilihan. Kalau saya lebih banyak senang yang agak asam ya. Jadi diperbanyak tomatnya. Juga ada banyak ya. Mungkin 2 atau 3 begitu boleh ya. Boleh ya di sini. Nah, seperti ini. Dan untuk sambal ini saya nggak pakai gula ya. Nggak pakai gula ya. Ini boleh sepotong, boleh 1, boleh 2 juga. Ini. Jadi silahkan sahabat tamu di rumah, kalau mau mencoba yang kayak ginian itu simple, tapi bisa menghabiskan nasi 1 boboko ya. Nambah terus gitu ya Ustaz ya. Gitu. Tapi jangan lupa kita porsi makan itu dibatasi dalam Islam itu. Betul. Tidak boleh berlebihan. Sekalipun enak di lidah nggak boleh berlebihan. Sekalipun enak di lidah perlu diperhatikan kesehatannya. Dan seterusnya. Karena Islam itu memperhatikan segala aspek ya. Segala aspek ya, termasuk makanan. Jadi makan. Lagi mungkin Ustaz, jangan lupa berbagi ke tetangga. Itu yang paling pokok. Karena kalau apalagi nasi liwet nih, Sobat Ramu, aromanya tuh. Pedaknya itu tadi ya. Semengliwing mungkin se-RT tuh. Nah itu, dan itu semuanya. Sampai Rasul mewasiatkan ya, kalau tetangga itu seolah-olah akan mendapatkan warisan. Jadi kita cukup aja ya, 1 tomat aja.
teksturnya seperti ini, jangan terlalu apa namanya halus. Terlalu halus ya Ustaz ya, dibuat dan rada kita kasar tidak ya. pakai gula. Kalau memang ada yang senang pakai gula silahkan. Ya di situ. Ini tadi kita tidak ya, yang tidak pakai gula enggak ya. pakai gula. Dan ini sambal mentah. Masya Allah. Nah, insya Allah. Coba aja nanti sama Ahli Algis ya. Siap, Ustaz. Kasih tester. Nah, ini goreng tempe tahu ya. Ya. Goreng tempe tahu. Kalau ala santri, Ustaz. ya sini biarkan saja tempe sampai menjadi Menguning ya? menguning, dan tahu atau- biarkan sampai mengambang. Oh begitu. Itu. Kalau tahu biarkan sampai mengambang. Kalau sudah mengambang nanti dibalik. Iya, berarti itu Seperti itu. sudah matang gitu ya bawahnya. Nah ini kayaknya seperti ini gambarannya. Baik. Untuk minumannya dan yang lainnya insya Allah ditalar Iya, saja. Ya. ditalar. Boleh pakai teh panas, Teh panas sekitarnya. mantap. Atau Teh umpamanya dingin air juga. degan di sini Oh, ada iya, betul, kelapa betul. boleh. Nah, Ya, Sobat Ramu nih seterusnya. lihat nih. Di atas ada kelapa Boleh kebetulan ya nih. ketika botram seperti ini bebas Cocoknya saja memang seperti ya, itu. cocoknya mau air kelapa boleh, Dan- mau apapun boleh lah. Dan Karena memang sahabat Ramu eh, mungkin kita akan renang dulu ya. betul. Setelah selesai kita semua Ustadz ya, nanti kita akan berenang dulu, baru kita makan. Sudah. Baik Sobat Ramu, Masya Allah, mulai dari awal nih tadi, mulai dari Kananang memetik kangkung nih. Yang Pak jadi Ustadz. kecewa begini, Apa, tadinya mau datang ke sini udah matang, malah saya yang masak begitu kan. Malah Ustadz yang diperbantukan untuk masak. Mohon maaf ya Ustadz ya, dan kami ucapkan jazakumullah khair Ustadz sudah membantu Sobat Ramu nih banyak sekali tips dan juga ilmu dari Ustadz Hazim yang disampaikan kepada Sobat Ramu. Baik Sobat Ramu, nanti kita akan kembali lagi dengan hidangan yang lengkap nih Ustadz. Iya. Kemudian Tapi ada sedikit yang saya iya, sampaikan. apa Ustadz? Jadi kenapa saya bisa masak gitu Betul. ya? Nah ini kan penting. Betul, penting Kok sekali ini. laki-laki bisa masak dan Iya. ini seperti itu. Laki-laki masak bukan profesi ya. Iya, Laki-laki masak itu bukan profesi, tapi laki-laki harus bisa masak. betul. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu biasa membantu keluarganya. Masya Allah. Dikatakan kana yusa'idu ahlah. Nabi SAW apa? Biasa membantu istrinya. Faidza sami'al adzan kharaja lis-shalah. Ketika mendengar azan baru keluar. Baru keluar. Dan itu berarti kebersamaan dengan istri salah satunya adalah dengan Memasak, masak. ya? Karena memang istri di dapur. Begitu. Jangan sampai kita pengen makanan enak, kita pun nggak tahu enak. Iya. Pengen menyajikan kepada yang terbaik, kita tidak tahu yang terbaik. Iya, gitu kan. betul, betul. Dan ketika kita masak, kita bisa memahamkan kepada istri selera kita loh. Betul. Kalau mamanya kita biasa masak di mana, di warung dan seterusnya, Iya. kita nggak bisa memahamkan. Pokoknya pengen seperti itu kan sulit. Iya. Tapi kalau mamanya Tapi kita kalau masak, tahu ya. oh kita ini akan- kesukaan. Nah disitulah Lebih mudah ya keistimewaan. menjelaskan. Makanya Rasulullah SAW membantu istrinya. Maka ketika istrinya masak, Nabi SAW. Kedua, Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Iya, betul, betul. Jadi ketika dihidangkan penting sesuatu ya. yang tidak suka, Ya dibiarkan saja ya. Dibiarkan Tidak saja. dimakan Kalau ya. suka dimakan. Dan itu Tidak penting. mencela ya. Nah itu di keluarga dan itu harmonis loh. Baik, Masya Allah. Nah itu karena ya makanya kita belajar dan Iya. kita kaum laki-laki juga, kalaupun tidak sampai mahir, minimalnya apa? Bisa Punya lah, bekal. tahu ya, gitu. bekal ya. Nggak blank amat gitu ya. Ah. Baik, Masya Allah Sobat Ramu, itu tadi pesan dari episode Ramu kali ini. Dan alhamdulillah nanti kita akan menghidangkan lengkap Ustadz. Kita akan makan bersama kru. Dan terus saksikan Ramu Rahasia Masakan Ustadz Raos Kacida. Ramu Rahasia Masakan Ustadz Raos Kacida. Baik sahabat Ramu, Masya Allah ini Sudah dandan begini nih kayaknya mau sudah selesai siap ya. untuk makan nih Ustaz. Kita sudah melepas celemek ya dan juga topi kokinya. Itu pertanda memasaknya sudah tuntas Sobat Ramu, dan kita tinggal mereview hasilnya nih Sobat Ramu. Masya Allah Ustaz, kita review satu-satu nih Ustaz. Nah ini nasi liwet Lewatnya yang tadi kita bisa buat. dilihat. Masya Allah. Dalamnya kayak gini nih, kananang bisaannya lewatnya. Aciri santri Nah, nanti ini ya. dengan bantuan Ustadz Hazim pastinya. Kemudian tadi dari ini tempe ya Ustadz ya, yang Tempe tadi goreng. yang kita mengirisnya tidak terlalu tebal ya Ustadz ya, karena tadi Ustadz Biar ingin agak kering, kriuk, agak juga kriuk. padat deh, gue. Iya betul. Ayam gorengnya, Masya Allah ini jangan terlalu gosong juga. Ini pas ya Ustadz ya? Pas ya. Berarti sudah pas coklat dan kemerahan. Kemudian ini tadi tumis peda atau tumis ikan asin ya. Ada tahu goreng juga. Kemudian ada tumis kangkung dan pete. Petena itu dikumahakan tadi Digoreng teh. ini. Digoreng ya. Digoreng. Ada lalapan. Nah, ini tadi yang kata Ustadz nih. Jadi kalau di Arab ya. Jadi cabai Jadi hijau solusi ini buat yang tidak kepedesan ini bisa itu. langsung ini Langsung dimakan. digares kalau bahasa Inggrisnya ya. Gayus ya. Begitu. Dan ini pastinya ada sambal. Mungkin ini namanya lebih ke sambal
sambal goang. acakadul lah. Sambal goang. Sambal goang ya, jadi sambal yang hanya di sambal bajak dan tidak digoreng. Baik, setelah ini kita akan tanya-tanya sedikit nih kepada Ustadz. Ini adalah hidangan nih Ustadz. Nah, di dalam Al-Quran nih Ustadz ada nama surat ya, satu surat yang namanya Al-Maidah. Yang kita tahu bahwa Al-Maidah itu artinya hidangan. Nah, ini bagaimana Ustadz? Ada kaitannya atau bagaimana nih? Kenapa di dalam Al-Quran terdapat surat Al-Maidah nih Ustadz? Sahabat Ramu, ini apakah ada surat Al-Maidah itu berkaitan dengan resep makanan atau tidak? Gak ada ya, Tidak ada kaitannya ya. Di sini Al-Maidah itu adalah sebuah nama dari surat dalam Al-Quran, dan itu disisipkan nama Al-Maidah itu karena ada kisah yang bercerita. Karena penamaan Al-Quran itu imam menyebutkan sebuah lafaz khusus yang tidak ada di tempat lain, atau menyebutkan awal-awal surat dan yang lainnya. Dan surat Al-Maidah itu karena memang ada kisah hanya di situ saja. Oh, Masya Allah. Makanya disebut Maidah. Dan kisahnya ini masyhur ya, di mana di dalam surat Al-Maidah itu terdapat dalam ayat keberapa ya? Ayat ke-112 ya, sampai 115 menceritakan tentang kisah itu, di mana orang-orang Hawari yang bersama dengan siapa Isa ibnu Maryam itu meminta kepada Nabi Isa untuk berdoa diturunkan makanan dari langit. Betul. Dan Maidah itu hidangan makanan yang di dalamnya ikan sama roti. Jadi kalau mau bercerita tentang roti, ya memang ke makanan mereka. Ikan ya memang makan lauk buat mereka seperti itu. Dan itu untuk ini kebutuhan. Nah, Al-Maidah sendiri itu adalah cerita tentang apa yang dibutuhkan sehari-hari. Waktu itu, ketika itu ya. Dan ketika itu Bani Israel meminta untuk berdoa dan dikabulkan doanya. Masya Allah. Dikabulkan doanya. Namun persyaratannya nggak boleh khianat. Dan itu cerita tentang keimanan ya. Tapi ternyata mereka khianat. Jadi setiap hari dimanapun dia singgah, di situ sudah terhidang makanan. Kenapa mereka meminta? Karena mereka dalam kondisi fakir, butuh untuk makan. Jadi adanya surat itu menjelaskan tentang bagaimana Allah mengkabulkan doa orang-orang yang beriman di situ. Nah, ini gambaran hidangan dan kita sudah dihidangkan ya. Masya Allah. Jadi kita sekarang harus bersyukur kepada Allah ya Ustaz ya? Iya, jelas. Karena Allah memberikan kenikmatan nih berupa hidangan yang merupakan kebutuhan dari makhluk hidup ya, bukan hanya manusia juga. Baik, jadi itu sedikit kisah ya yang tadi Ustadz jelaskan terdapat di dalam surat Al-Maidah. Nanti teman-teman bisa mencari referensi yang lain atau mencari lebih luas lagi terkait kandungan dari surat Al-Maidah. Nah, sekarang kita saatnya nih Ustadz nih, saatnya kita menikmati dan kita akan ajak kru nanti. Nggak mungkin kita berdua begini habisin. Tidak akan habis ya. Nanti Algis juga begini nantinya maunya. Nanti tim Ramu nih, kru Ramu akan kita undang untuk makan bersama. Dan Sobat Ramu jangan kemana-mana. Maksudnya ini kita akan closing di sini dan terus saksikan Ramu Rahasia Masakan Ustadz Raos Kacida. Nah, kita akan kembali lagi Ustadz insya Allah di Ramu episode selanjutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raos Kacida. Raos Kacida. Putri. Raos Kacida. Raos Kacida. Endong. Raos Kacida. Jangan harus kamera Raos Kacida gitu. Ente mas selfie. Ramu Rahasia Masakan Ustadz Raos Kacida.